Halo, halo, halo. Balik lagi dengan Dimki di sini. Lu, Bung Arif. lu pakai bohongin gue lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan, wabarakatuh. dengan Arif, para pemirsa. Dan Bung Dimas di sana. Ya, Iya, kita hari ini online lagi ya karena sesuatu hal ya. padatnya jadwal. Iya, lah ada jadwal. Kayaknya. Ya udah, kita bahas ini ya, menarik banget ya minggu lalu Bung Arif ya. Ya, oke lah. Arah sekali lagi ya. Arah kita benar, cuman ini Iya. kelebayanya Overshoot. ini yang kita nggak bisa. Iya, betul. Arah sudah benar. Paling enggak sudah ada satu bagian yang benar. Oke, kita bahas menu hari ini ya. Jadi kita bahas mengenai pergerakan market kemarin, terutama di drive dari data, bukan data ya, meeting Feds kemarin ya. Iya. Cuman itu Dan doang juga, agenda kita. iya, karena yang lainnya jadi nggak matters. Yang matters Yoi. Kemarin pas lagi nonton Bloomberg TV, headline-nya banyak, cuman kayaknya ya sudah lah ya. Ada data housing kan ya? ada data retail sales sih, ada retail Retail sales, sales. kemudian juga ya Feds, terus nanti kita juga bahas market minggu depan, terutama ada BI minggu depan. Exactly. Gitu ya. Jadi kita tingtung dulu ya, Bung Arif. Tingtung. Ting tung. Iya. Oke, Bung Arif. Jadi mungkin kita recap aja nih ya. Market minggu lalu itu basically sangat terpengaruh dari Fed meeting ya. Ya. Dari Senin sampai Rabu malam lah, itu semua marketnya mengantisipasi Fed meeting terakhir karena data inflasi US yang cukup tinggi itu Ya. menyebabkan market mulai perlahan-lahan itu mengantisipasi kenaikan Fed rate yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Ya. Yang tadinya Jadi 50 ya tadi menjelang apa ya meeting itu beberapa minggu sebelumnya kan masih 50 kenaikan. Tapi dengan yang tinggi itu market sudah mulai pelan-pelan memperkirakan kayaknya nih bisa 75 nih naiknya gitu. betul. Nah, jadi kan kegocek tuh, ya kan? Kegoceknya itu yang kayak waktu itu kita cerita 2 minggu 3 minggu lalu. Yang Paul bilang kayaknya cerita 75 basis point kenaikan itu udah off the table gitu, nggak akan Iya, kejadian, ya kan? suka begitu Nah, nipu-nipu. iya kan, jadi waktu itu market udah tenang, baru sekitar sehari 2 hari sebelum apa namanya pengumuman The Fed ini, akhirnya angka 75 basis point keluar lagi, dan Betul, akhirnya terjadi gitu kan. betul, betul. Ini Nah, juga itu juga karena memang data inflasi yang tinggi ya, jadi menyebabkan market juga sudah tiba-tiba ya 75 basis point ini on the table lagi gitu ya. iya. Nah, itu kalau lihat komentarnya lagi, untuk bulan Juli, mungkin Nah, 50, mungkin 75. Masih ada ya, lagi 75. ya. Tapi oke, sebelum kita ke situ kita lihat pergerakan market dulu ya. Jadi pada awal minggu itu sebenarnya dari rupiah itu sudah mulai bergerak 14.7 ya. Pada waktu itu Ya, ya kita juga pada saat ngeliat itu udah cengar-cengir aja nih. Wah, ini marketnya nih ini ya akibat dari inflasi yang tinggi. Terus kemudian hari Selasa juga kayaknya tetap stay tinggi di 14.750, hari Rabu di 750 itu juga sebagai akibat dari antisipasi tadi yang kita sebutkan. ya, Tapi dari satu sisi IHSG itu memang turun, tapi masih kuatlah di 7.000. Sedikit turun di 7.000, naik lagi. Sedikit turun di 7.000, naik lagi gitu. Jadi memang IHSG kemarin itu memang benar ya ngetes level support di 7.000 dulu gitu ya. Tapi ya itu sebelum Fed meeting ya, Fed meeting keluar dari IHSG masih testing 7.000, rupiah udah mengantisipasi 75 itu udah tembus di 700-an ya, 750 ya Bung Arif ya. ya, ya. Nah, Gitu. kalau dari gue cuma ngeliatin bonds, apa namanya? Jadi memang Obligasi. obligasi, untuk obligasi yang rupiah. Nah, itu kan kemarin pengumuman hari Kamis kan? Hari Kamis ya, Kamis ya, Kamis. Rabu kan malam sih.
Berarti kita terima beritanya kan Kamis tuh ya. Iya, iya, Kamis. Nah, jadi waktu H-1, H-2 itu market emang udah masuknya tuh udah di angka, kita kan kemarin bilang 7 poin berapa, Dim? Kemarin gue bilang 7,4 ya? 7,3, 7,4 gitu 7 kan. poin, gue sebutnya 7,1, 7,4 kalau nggak salah gue bilangnya. Nah, itu market bergeraknya memang langsung ke 7,448 apa terakhir gue lihat tuh di hari Rabu gitu. Udah mau 7,5 ya. Udah mau 7,5. Nah, itu menjelang pengumuman Fed rate. Iya. Nah, market itu agresif banget gitu ngejar ke atas 7,4-nya gitu kan. Iya, Nah, iya. nggak terlepas dari mungkin salah satunya yang si 75 basis point itu. Nah, Iya. tapi pengumuman, setelah Mhm. pengumuman balik lagi ke sekitar 7,38 kalau nggak salah. 7,38. Mhm. Jadi di bawah 7,4 lagi. Nah, Betul, itu betul. jadi balik lagi ke di bawah 7,4 Ya. lagi. Nah, itu Mhm. kayaknya cuma bertahan sehari. Terakhir gue lihat Betul, closing betul. kemarin di atas 7,4 lagi, udah Betul. 7,448 Betul. Jadi lagi. betul, betul. Jadi yang menarik itu sama di IHSG dan di rupiah ya. Ketika hari Kamis, market yang sudah mengantisipasi kenaikan 75 basis point, akhirnya mereka masuk lagi gitu kan. Hmm, Karena yang seperti kita pernah bilang-bilang itu market itu move based on speculation atau based on forecast. Jadi ya, hari Senin, Selasa, Rabu itu mereka sudah forecast kenaikan 75 basis point, jadi marketnya udah turun. Tapi ketika hari Kamis kejadian benar 75 basis point kenyataan, ya market sudah adjust dan banyak yang sudah mulai masuk lagi. Jadi yang menarik adalah di situ banyak yang udah mulai kolek lagi, baik di IHSG dan juga di bonds juga ya. Berarti Bung Arif ya. gitu. Dan rupiah juga waktu itu udah mulai 14.7 kecil ya, 14.725, Hmm, 14.720 gitu. Nah, itu pada hari Kamis yang menarik. Nah, tapi di hari Jumat, nah ini market berbalik lagi karena memang sekarang seperti yang Bung Arif tadi singgung sebenarnya. Wah, next meetingnya ini bakal 75 lagi atau 50. Terus berapa kali lagi nih 75? Nah, itu market sudah mulai forecast-forecast lagi nih untuk next meetingnya nih Bung Arif ya. betul. Nah, Mm-mm. selain itu juga, terakhir itu kan yang dihembus-hembuskan tuh beritanya ada dua kata selalu nih yang disebutin, milih Mm-mm. inflasi atau milih resesi, kan gitu. Yang Ya. diomongin terus kan. Nah, Mm-mm. jadi kenapa jadi sahamnya kan terakhir turun juga tuh. Nah, Iya, kalau gua ngelihat headline itu bahasanya karena marketnya sudah mulai melihat kedatangan resesi gitu. iya. Betul, betul. Apalagi ditambah dengan data retail sales di US juga ini yang jadi negatif atau mengalami penurunan negatif 0,3%. Hmm, Berada di 0,7%, di forecast tadinya memang turun tapi ke 0,2%. Tapi eventually actual datanya minus 0,3%, jadi semakin membuat market jadi semakin menambah kekhawatiran akan resesi ya, Bung Arif ya. mm-mm. Gitu. Nah, Jadi memang dari hari Jumat ini marketnya sudah fear of high inflation, fear of recession gitu. Nah, ini yang hmm, membuat market di hari Jumat agak-agak turun ya untuk seluruhannya. betul. Jadi kalau ngelihat sekarang di antara dua pilihan itu kan udah ketahuan nih Ya. untuk ngefight, udah ketahuan nih kalau US itu udah aggressively untuk naikin suku bunga, Mm-mm. dan itu berarti untuk ngeberesin inflasinya di Betul. gitu. Nah, tinggal ya udah, let's Mm. face it together on the recession-nya gitu. Betul. Yang Nah, ya, ya. Yang menarik memang dari data mingguan IHSG itu sebenarnya negatifnya sebenarnya kecil secara mingguan, negatif hmm, 0,9. oke. Tapi penurunan jadi hari Kamis itu sempat naik lumayan. Jadi yang tadinya sempat ngetes 7.000 tuh dia naik ke 7.100-an lah kalau nggak salah. Hmm, Tapi di hari Jumat tadi itu langsung turun lagi sampai 1,61% pada hari Jumat doang gitu. Walaupun eventually IHSG secara total itu negatifnya sebenarnya cuma 0,79%. Dan hmm, rupiah itu kembali langsung melejit ke 14.800 ya, 14.825. Terus Dow Jones juga kemarin kita lihat pergerakannya juga turun negatif 4% lebih hmm, gitu. hmm, hmm, hmm.
Ini yang membuat ya itu tadi gara-gara fear of recession. Dan yang menarik adalah karena ketakutan fear of recession itu harga minyak juga jadinya turun. Yang tadinya 120-an ini harganya jadi 112, 113 atau di bawah 115. Nah, ini memang menandakan memang market sangat-sangat mengantisipasi ataupun sangat ketakutan akan stagflation ataupun resesi tadi ya Bung Arif ya. Betul. Nah, jadi kalau ngomongin resesi, yang sekedar mengingatkan aja gitu. Resesi itu pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut kan? Iya, betul, betul. Nah, itu kalau dianalogikan, waktu itu udah lama gue sempat cerita, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan, kalau dalam skala yang lebih kecil kayak uang kita aja, Dim. Ya kan? Kalau uang kita tuh, itulah kita punya GDP nominal tuh, kalau kita punya uang 100.000, ya GDP nominalnya 100.000. Kalau nanti ternyata di 3 bulan lagi naik 1%, artinya GDP gue naik 1% gitu kan. Jadi 101.000 ternyata gue punya uang. Nah, kalau untuk minggu depan berarti agenda dari US tadinya uang kita itu 100.000. Ada yang sekarang menarik ini testimoni Fed karena turun kan. Fed Chair Gitu, penghasilan lu bukannya naik malah itu turun. akan bertestimoni di Kongres kalau nggak salah ya. Jadi dia akan ya kebayang aja kalau itu seandainya pasti akan kita sangat udah punya dinantikan kebutuhan ABCD untuk yang ngepas banget next 100.000, meeting itu ternyata 75 uang lu atau udah nggak cukup 50. lagi gitu. Terus kalau Itu misalnya resesi yang 75 kira-kira berapa kali analogi nih resesi yang paling 75-nya. Nah, gampang. ini yang Iya, betul. Nah, akan mempengaruhi ini pergerakan market itu juga yang nih di sangat minggu depan. mempengaruhi pergerakan market Oh, terutama sama di hari pengumuman suku bunga Jumat. kita ya, Dim? Dan kita langsung ke next week Nah aja ini nih, Bung juga Arif ya. sangat akan terpengaruh. juga pasti akan apakah sangat iya. berpengaruh terhadap Ini apa akan sangat di seru. minggu depan ya. Iya, apakah BI bakal apalagi menaikkan market suku itu bunganya baru sih di hari Jumat Betul. atau stance gimana? Karena sebenarnya growth kita masih belum lah istilahnya gitu kan. Apakah kalau gua ya melihatnya si BI ini harusnya sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan pada meeting kemarin. Woi, ngeri. Bahkan lebih gitu. Ngeri. Apa tuh yang mereka harus lakukan tuh apa, Dim? Iya, untuk mengkonten inflasi tadi itu selain menaikkan suku bunga, mereka kan menaikkan BBM gitu dan kenaikannya itu agresif. Jadi itu sebenarnya udah sangat ahead of curve ya kalau biasa istilah teknikalnya ya. Iya. Tapi ya ini sebelumnya kan BI juga nggak mengantisipasi kenaikan 75 basis point ini. Nah ini yang menarik nih, apakah akan berubah stance-nya? Gitu. Tapi di satu sisi growth kita masih belum kemana-mana. Inflasi saat ini belum ada data lagi sih memang, tapi so far ya sebenarnya masih belum terlalu ini ya, ngerinya terlalu cepat dia menaikkan suku bunganya di bulan ini. Mungkin di beberapa bulan ke depan selama memang concern US rupiahnya itu bukan menjadi concern utama dari Bank Indonesia. Gitu, karena kan mereka mempunyai kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar juga kan. Iya, betul. Rupiahnya udah bergerak dari 14.5 gitu kan ke 14.800. Nah, apakah ini menjadi concern mereka? Apakah mereka karena kalau misalnya si Fed ini naikin suku bunga 75 terus nanti 75 lagi, berarti kan gap kita dengan rate mereka kan semakin tinggi kan. Betul. Otomatis fund outflow akan semakin banyak. Nah, ini mungkin yang menjadi beban ya untuk meeting bulan inilah minggu depan, Bung Arif. Setuju dengan Bapak Dimas. Terkait dengan rupiah. Jadi, memang kalau gua lihat tekanan ke rupiahnya lumayan kencang sih. Ya kan? Iya, udah ke sekarang 14.800 sekian. Nah, orang sekarang udah mulai nanya-nanya nih gitu. Beberapa udah ada yang mulai tanya-tanya ke gua even gitu. 15.000 Grave ya gitu. Betul. Udah depan mata nggak di 15.000. Betul. Ya 15.000 sih. Kalau kita ngelihat aja bisa naik sampai dari 14.500 ke 14.800 lebih cuma dalam rangka beberapa lama, ya berarti possibility untuk tinggal ngejar tinggal nyari 150 poin lagi jadi 15.000 mah depan mata sudah gitu. Nah, betul. Ini yang tadi lo bilang kalau terkait dengan
concern di gonjang-ganjing rupiah, ya salah satu untuk ditekannya gonjang-ganjing tersebut kan bisa pakai kenaikan suku bunga juga gitu. Iya, betul, betul. Nah, ini apa kita akan lihat nih apakah itu menjadi concern Bank Indonesia, karena kalau kalau menurut gua sih ya udahlah 15.000 aja ikhlasin lah gitu kan. Ya iya. 15.000. Jadi kalau jadi among something yang ya kita langsung ngobrol aja lah, Dim. Kira-kira naik apa enggak nih? Kalau Menurut gue lu? bulan ini menurut gua enggak, tapi bulan depan Hmm. akan sangat mungkin dia menaikkan. Oh ya, kalau bulan depan gue yakin mesti naik. Bulan ini yang gue masih rada ragu juga kayak lu. Jadi kita bilang nggak usah naik dulu lah ya. Iya, iya. Ya itu karena pertama ya steps mereka pada meeting bulan lalu itu sangat-sangat agresif. Jadi kalau sekarang agresif juga kayaknya apa ya? Terlalu agresif jadinya. Jadi boleh nggak kau pakai condition? Kalau gue bilang, kalau misalnya di sebelum apa namanya tergantung subjek rupiahnya sih. Kalau rupiahnya udah kena mau nyenggol 15 ribuan terus, ya apa ada kemungkinan besar mereka juga naikin sih. Iya, Gitu. iya. Kalau kalau ya itu juga gue lihat kalau misalnya minggu ini kayaknya dia akan mencerna dulu Feds itu akan naikin 75 basis point lagi nggak di next meeting. Terus kalau apakah lebih dari sekali lagi atau gimana? Nah, itu mungkin yang menjadi concern. Kalau misalnya dia melihat ada kenaikan 75 basis point lagi atau bahkan lebih, nah itu pasti dia akan menaikkan suku bunganya. Gitu. Nah, Nah, itu terus Dim, ya. saham dong, saham. Gimana jadinya saham? Saham, nah ini saham menurut gue masih akan tertekan ya, tapi setidaknya akan lebih baik daripada obligasi kalau menurut gue. Jadi sama sih intinya market akan cenderung masih mencoba ataupun meraba-raba level 7.000 ini dulu. Sekarang kan masih 6.900-an ya, 6.900 apakah bisa balik ke 7.000 atau malah turun ke 6.800. Tapi menurut gue untuk level 6.800 sih itu ya boleh lah dicoba masuk untuk selective buying gitu. Karena ya itu karena untuk IHSG kayaknya sih sekarang antara 6.800 atau mencoba ke atas di 7.000. Ini akan tergantung dari testimoni dari Feds ya. Terus juga akan sangat tergantung dari BI-nya. Kalau misalnya dia naikin suku bunga, otomatis akan membebani perusahaan-perusahaan ya. Jadi otomatis akan buat saham-saham apalagi yang punya pinjaman ya, pasti akan berpengaruh tuh terhadap beban pinjaman yang dia pegang gitu. Setuju, bukan setuju sih. Kayaknya view-nya kan masih negatif nih kita buat minggu depan kan. Same thing sama si obligasi. Obligasi ini yield-nya udah di 7,47, 7,48, udah nyenggol 7,5 lah. Udah mau nyenggol 7,5. Jadi dengan melihat, karena kan kayak kemarin prinsipnya gitu, kalau nanti mereka lagi nunggu lagi pengumuman suku bunga, prinsipnya mereka juga akan posisinya juga mau seperti yang kemarin tuh, seringan mungkin gitu. Jadi kalau misalnya yield untuk minggu depan ya gue udah pakai yang kalau gue bilang psychological nggak ya? Ya tapi menurut gue level yang bagus 7,5 itu 7,65 Dim sebenarnya. Oke. 7,65 atasnya. Bawahnya ya lu ke 7,35 lah paling udah bagus. 7,65 sih gue ngelihatnya. Kalau ya 7,5 kayaknya akan dites juga sama kayak rupiah akan ngetes 15.000 juga gitu. Jadi memang outflow paling banyak nih sepertinya dari obligasi yang memang pastinya akan lebih menguntungkan ataupun lebih safe dia pindah ke US gitu. Jadinya makanya rupiah akan sangat terdampak dari kenaikan suku bunga di US. Betul. Gitu. Jadi mungkin beban yang paling berat itu di rupiah yang mungkin akan mencoba ke 15.000. Sementara kalau yield bonds itu juga kayaknya yang 10 tahun kayaknya akan di 7,5 bahkan sampai 7,65 kalau kalau gue. Ya. Nah, IHSG ini memang masih gue rasa akan meraba-raba tadi yang gue bilang ya. 7.000 akan dites lagi.
Tapi kalau misalnya BI menaikkan suku bunganya, ya berarti 6.800 bahkan turun ke 6.600 lagi kayaknya. Ya, Gitu. tapi tone-nya berarti minggu depan masih rada negatif lah, Dim ya. Kita masih belum bisa terlalu optimis sama market gitu ya. Betul. Masih akan berhati-hati. Mungkin ya 6.800 itu kita lihat juga apakah Bank Indonesia itu stance-nya seperti apa. Gitu. Mungkin itu yang sangat mempengaruhi pergerakan market sih. Oke, kita gara-gara nggak duduk samping-sampingan ngomongnya agak serius nih. Ya, marketnya bikin pusing ini. Iya, sampai berpikir keras untuk minggu depan kita mesti perkirakan berapa gitu ya, Dim ya. Mungkin itu buat hari ini update kita, Bung Dimas. Siap, oke Bung Arif, thank you nih sudah menyempatkan gitu. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bertemu kembali ya. Insya Allah, amin. Thank you Pak Dimas dan para pemirsa. Selamat malam. Thank you, bye-bye. Bye-bye.